Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka, dan ingatlah ketika Muhammad, ya, idh qala rabbuka, ingatlah Muhammad ketika Tuhanmu berfirman lil malaikati, kepada para malaikat, ini sungguhnya aku ja'ilun fil ardi, akan menjadikan di muka bumi ini khalifatan, khalifah yaitu Adam. Qalu, para malaikat berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan fiha di bumi, man yufsidu fiha, makhluk yang, man siapa, sopo makhluk, yufsidu yang merusak dengan kekufuran dan merusak, ya. Merusak itu berarti dengan kekufuran, maksiat, fiha di muka bumi. Wa yasfiku dima'a, dan dia menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, padahal kami para malaikat nusabbihu bertasbih bihamdika dengan senantiasa memujimu, wa nuqaddisu laka, dan kami menyucikan bagimu. Allah berfirman, inni a'lamu, sungguhnya aku ini lebih mengetahui, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, ingatlah Muhammad, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah. Khalifah itu maknanya pemimpin, ataupun bermakna pengganti pemimpin atau penguasa, yaitu Adam. Maka mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dan Allah berfirman, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah akan menciptakan manusia dan berfirman kepada para malaikat, ya, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Para malaikat menjawab, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya, menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau, mensucikan engkau. Ya, para malaikat tersebut berbicara demikian bukan mengikuti hawa nafsu, ya, untuk menjadi khalifah di muka bumi, karena mereka adalah makhluk Allah yang tidak memiliki nafsu, ya. Akan tetapi mereka itu tidak ikhlas jika orang-orang yang dipercaya oleh Allah Ta'ala sebagai khalifah akan mendurhakai Allah yang menciptakan mereka. Di malaikat itu tidak ikhlas kalau melihat nanti kalau di muka bumi ini ada orang-orang yang dipercaya Allah untuk jadi khalifah tapi malah mendurhakai Allah dengan maksiat, kufur, ya. Hanya pengetahuan orang-orang yang membuat kerusakan di bumi dan bertumpahan darah, mereka itu, mereka ketahui dari khalifah terdahulu. Jadi dia membandingkan khalifah yang terdahulu dari golongan jin, mereka juga merusak di muka bumi. Karena jin diciptakan lebih dulu dari manusia. Jadi pertimbangan malaikat itu mengacu kepada penduduk bumi di masa lampau. Sebelum diciptakan manusia itu ada penduduk bumi namanya jin. Jin itu penghuni lebih dulur tua, ya. Dulur tuane manusia, dulur tuane jin. Ya, jadi sedurunge manusia iki ana, dulu di muka bumi itu penghunine sapa? Jin. Ya. Dan waktu itu jin membuat kerusakan. Ya, maka dari situ malaikat mengacu kepada peristiwa itu, akhirnya apakah engkau ingin menjadikan manusia, engkau paling jadi bikin kerusakan lagi kayak penghuni masa lampau itu kan. Ya. Sedangkan malaikat itu selalu bertasbih dan memuji Allah dan mensucikannya. Ya. Tapi Allah berfirman, aku itu mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Setelah itu Allah Ta'ala membuktikan, ya, dan dengan diutusnya di orang malaikat yang bernama Harut dan Marut turun ke bumi, ya, yang dilengkapi dengan nafsu, ya. Dengan adanya nafsu yang diberikan Allah kepada dua malaikat tersebut menyebabkan mereka berbuat kerusakan. Harut dan Marut, ya, dalam ayat lain nanti ada cerita tentang Harut dan Marut. Itu contoh malaikat yang diberi nafsu. Ya, aslinya malaikat yang nggak punya nafsu. Dengan adanya nafsu yang diberikan Allah kepada dua malaikat tersebut menyebabkan mereka berbuat kerusakan, bertumpahan darah di muka bumi, padahal mereka mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, malaikat. Nah, sedangkan manusia tidak dapat secara langsung mengenal Tuhannya apabila dia bersungguh-sungguh, tidak dapat secara langsung. Ada manusia-manusia yang selalu bertasbih dengan memuji serta mensucikan Tuhannya. Itu bukti bahwasanya Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang dia tidak ketahui. Jadi dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, wahai Jibril, sungguhnya aku telah menciptakan beribu-ribu umat, dan umat-umat itu tidak tahu bahwa aku telah menciptakan umat selain dia.
Aku tidak menampakkan lauhul mahfud kepadanya dan tidak pula suara gemercik kolam. Ya, kalam. Ya, sesungguhnya perintahku kepada sesuatu yang aku kehendaki hanyalah dengan berkata kun, maka terjadilah apa yang aku kehendaki. Dan tidaklah mungkin huruf kaf mendahului huruf nun. Ya, itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar. Ya. Qala inni a'lamu. Ya, aku lebih mengetahui ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Wa 'allama Adam al-asma'a, dan Allah mengajarkan Adam kepada Adam al-asma'a, nama-nama benda kullaha, semuanya. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah tsumma 'aradahum, kemudian Allah memperlihatkan benda-benda tersebut 'aradahum 'alal malaikah, kepada para malaikat. Faqala, lalu Allah berfirman kepada para malaikat, ambiuni, kabarkan, sebutkan kepadaku bi asma'i haula'i, nama-nama haula, benda-benda ini. In kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ya. In kuntum shodiqin. Qalu, para malaikat berkata, subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami illa kecuali ma'alam tanah, apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka, sungguhnya engkau antal alimul hakim, engkaulah maha mengetahui dan bijaksana. Qala, Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambihum, kabarkan kepada mereka bi asma'ihim, tentang nama-nama semua benda ini. Falamma ambahum, kemudian setelah Adam amba'ahum, memberitahu kepada para malaikat bi asma'ihim, tentang nama-nama benda tersebut. Allah berfirman pada malaikat, alam aku lakum, bukankah aku telah katakan kepada kalian, ini sungguhnya aku itu a'lam, lebih mengetahui ghaibas samawat, hal yang gaib di semesta langit wal ardi dan bumi, wa alam, dan aku lebih mengetahui ma tubduna, apa yang kalian tampakkan, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Wa qulna lil malaikati isjudu, dan ingatlah tak kala kulna, kami berfirman lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, tunduk dan hormatlah kalian. Usjud itu sujudlah, artinya tunduk dan hormat. Li Adam, kepada Adam, fasajadu, para malaikat itu menghormat, para malaikat itu sujud. Ya. Tapi di sini artinya berhormat, illa iblis, kecuali iblis, bapaknya jin. Iblis itu bapak jin, mbahnya aba wastakbaro, ia menolak bersujud kepada Adam, wastakbar, karena ia menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan ia menjadi bagian dari orang-orang kafir. Ya, jadi dia kafir. Ya, iblis itu termasuk kelompok jin dan termasuk yang diperintah untuk sujud. Ya. Ya, untuk sujud. Wa kana minal kafirin. Wa kana minal kafirin. Jadi setelah Allah Ta'ala menyatakan pada para malaikat bahwasanya Allah Ta'ala lebih tahu dari apa yang mereka ketahui. Ya, setelah itu Allah Ta'ala mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh benda, nama-nama benda semuanya. Kemudian Allah Ta'ala bertanya pada para malaikat tentang nama-nama benda yang telah diajarkan kepada Adam, dan mereka tidak tahu. Lalu mereka berkata, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Setelah itu Allah berfirman kepada Adam, hai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda ini. Kemudian Adam menyebutkan benda-benda yang telah Allah ajarkan kepadanya. Ini membuktikan apa? Bahwasanya Allah, apabila Allah berkehendak, maka tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Itu jika Allah berkehendak, tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Ya, jadi dalam hidup ini yang penting ke Allahnya, ke Allah. Karena kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada satupun yang menghalanginya. Dan dia memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, yang dia kehendaki, dan tidak memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi petunjuk diberi atau enggak terserah Allah. Karena hanya Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi, mengetahui pula apa yang kita lahirkan, apa yang kita sembunyikan di dalam dada. Ya, jadi setelah itu Allah berfirman pada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka bersujud. Semuanya bersujud kecuali iblis. Jadi iblis itu enggan dan takabur, ya, aba wastakbar, dan dia termasuk golongan orang kafir.
Jadi perintah Allah Ta'ala pada para malaikat untuk bersujud kepada Adam itu bukan perintah ketaatan, akan tetapi perintah tersebut hanya penghormatan. Penghormatan kepada manusia, jadi bukan sujud penyembahan ya, tapi itu sujud penghormatan kepada manusia yang telah diciptakan langsung oleh Allah ya, dan meniupkan roh ciptaannya. Sedangkan selain manusia, Allah menciptakan hanya dengan satu kalimat kun fayakun, jadilah. Nah, itu bedanya. Jadi kalau manusia itu Allah ciptakan langsung ya, langsung oleh Allah Ta'ala ya, yang diciptakan langsung oleh Allah dan meniupkan ruh ciptaan ya, bagian dari diri Allah ya. Sedangkan makhluk yang lain itu Allah itu hanya mengatakan kun, jadilah, maka jadilah ia. Iblis itu makhluk dari golongan jin ya. Karena ketaatannya dalam beribadah kepada Allah, maka Allah mengangkat derajatnya untuk mengimami para malaikat. Jadi dulu yang ngimami para malaikat pemimpinnya itu siapa? Iblis, justru iblis dulu itu. Ya. Itu karena apa? Ketaatannya dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah mengangkat derajatnya untuk mengimami para malaikat. Ya, malaikat sholat kepada Allah Ta'ala di alam malakut. Ya, alamnya itu namanya alam apa? Alam malakut. Jadi ada alam malakut, alam jabarut, alam lahut, alam nasut. Nah, itu nanti kalian akan belajar itu alam-alam itu. Ya. Nah, jadi enggak orang melihat malaikat ya di alam malakut. Ya. Nanti ada alam namanya alam astral. Ya, alamnya para perdanyangan. Ya, alam jin. Akan tetapi setelah Allah memerintahkan para malaikat termasuk iblis untuk sujud kepada Adam, timbul rasa takabur dalam dirinya sehingga ia ingkar. Ingkar perintah Allah, ya, menyebabkan ia termasuk golongan kafir. Ya, jadi iblis merasa bahwa dia diciptakan lebih baik dari Adam. Itu dia diciptakan dari nyala api, ya. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah dan dia merasa lebih dulu diciptakan oleh Allah dan lebih banyak beribadah sehingga dia dimuliakan oleh Allah. Ya, bagaimana orang yang telah merasa dirinya mulia harus sujud menghormati manusia yang baru diciptakan? Ya, oleh sebab itu iblis enggan untuk sujud kepada Adam. Ya, jadi sifat iblis ini disebut dengan ujub. Ya, jadi merasa diri lebih baik dari orang lain. Sehingga menyebabkan ia takabur, sombong, merendahkan orang lain, menyebabkan dia dikeluarkan dari surga. Nah, ini peringatan keras ya bagi manusia semuanya, hati-hati. Gara-gara sifat ujub. Ya, ujub itu merasa, apa itu ujub? Merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ya, dirinya itu rumangsa luwih apik. Ya, akhirnya akibat dari ujub, akhirnya orang sombong, takabur. Takabur itu dari apa? Kabir, besar, merasa besar. Takabur, sombong, merendahkan orang lain. Ya, akhirnya apa? Gara-gara itu menyebabkan dia dikeluarkan dari surga. Nah, ini penyakit-penyakit hati-hati ya. Iri, dengki, hasut termasuk apa? Ujub. Dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu berkata bahwa Rasul itu bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang hatinya terdapat rasa sombong walaupun hanya seberat debu. Nah, jadi hati-hati, sombong walaupun hanya seberat debu tidak akan masuk surga. Ya, lalu laki-laki itu bertanya, bagaimana kalau seorang yang suka memakai baju dan sepatu yang bagus? Jawab Rasul, Allah itu indah, jamil, dan dia menyukai keindahan, yuhibbul jamal. Ya, sedangkan sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Itu hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ya, jelas ya? Jelas semuanya? Ayat berikutnya berapa? Wa qulna, dan kami katakan, ya Adam, wa Adam, uskun. Wa qulna ya Adam uskun anta, uskun, tinggallah anta, kamu, wa zaujuka, dan istrimu, yaitu Hawa, al-jannata, di surga ini, wa kula. Ya, kula. Ya, itu namanya dua orang, mau perintah makan untuk dua orang kula. Kalau satu orang kul. Kalau banyak orang kulu, ya. Kalian makan berdua minha dari makanan surga rogodan yang enak dengan enak haitu syi'tuma sebagaimana kalian berdua kehendaki. Wala takroba, tapi jangan kalian berdua mendekati hadis syajarat apapun ini. Fatakuna, jika kalian langgar maka kalian dua menjadi minal zalimin, menjadi orang yang zalim. Ya. Fa'azallahuma syaitan, kemudian setan menggelincirkan mereka anha dari dalam surga. Fa'akhrajahuma, maka Allah mengeluarkan mereka berdua mimma kana fi, dari segala kenikmatan yang mereka berdua tinggal di dalamnya itu. Wa qulna ihbitu, wa qulna ihbitu,
Dan kami berfirman, turunlah kalian ke bumi, ba'dukum li ba'din adu. Sebagian keturunan kalian, bagian sebenarnya adalah musuh bagi sebagian keturunan yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun, bagi kalian di muka bumi adalah tempat tinggal, wa mata'un, dan kenikmatan ilahin sampai waktu yang ditentukan. Fatalaqa Adamu, kemudian Adam menerima min rabbihi, dari Tuhannya, kalimatin, beberapa kalimat, yaitu doa tobat. Fataba alaih, maka Allah menerima tobat atasnya. Innahu, sungguhnya dia Allah itu, dialah Allah at-tawwab ar-rahim, maha penerima tobat dan maha penyayang. Ya, maha penerima tobat dan maha penyayang. Innahu huwat tawwabur rahim. Ya. Innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'an. Kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian ke bumi. Ya, dari surga, minha, dari surga, jami'an, semuanya. Fa imma, maka jika kemudian ya'tiyannakum minni hudan, datang kepada kalian ya petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti, beriman taat tabi'ah hudaya, petunjukku, fala khaufun, maka tidak akan ada rasa takut alaihim, atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak mereka bersedih hati. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang mengingkari, wa kadzabu, dan mereka mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka, mereka itu adalah fiha khalidun, di dalam neraka kekal. Jadi mereka dalam neraka apa? Kekal. Ya. Jadi menurut setan, siapa yang memakan buah pohon itu, dia kekal. Jadi dibalik sama setan. Padahal itu perintah Allah untuk jangan mendekati aja jangan. Nanti kamu dikeluarkan dari surga. Kamu dolim. Kalau kamu mendekati pohon itu, kamu dolim, kata Allah begitu. Tapi setan membalik. Kamu kalau kepengen enakan di surga, kamu makan buah itu. Nah, dibalik sama setan. Jadi setan memperdaya keduanya. Ya. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa itu memakan buah yang dilarang itu, mengakibatkan diusir dari surga. Ya. Jadi Allah itu memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Ya, sujud kepada Adam. Dan mereka sujud itu, mereka semua sujud kecuali iblis. Allah menciptakan seorang istri bagi Adam, itu Hawa. Diciptakan dari tulang rusuk yang berada di sebelah kiri, sisi tubuh Adam sebelah kiri ya. Dia menyempurnakannya menjadi seorang wanita. Setelah itu Allah berfirman kepada Adam, kamu dan istrimu tinggal di surga. Makan makanan yang baik-baik, yang mana saja kamu suka. Dan Allah melarang, tapi jangan kamu dekati pohon huldi, yang menyebabkan kamu termasuk dolim. Nah, akhirnya Pak Iblis yang mengeluarkan dari surga, mereka sakit hati. Jadi Iblis harus sakit hati. Ya. Karena Adam yang menyebabkan dia keluar dari surga. Ya, sehingga dia berniat untuk menggelincirkan Adam beserta istrinya dari surga. Jadi tipu daya iblis itu menggoda Adam bersama istrinya. Ya, adalah dia membujuk untuk memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah untuk memakan itu. Akhirnya iblis berkata kepada Adam, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang menyebabkan kalian kekal dalam surga? Nah, jadi dibalik. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat. Nah, Adam bersama istrinya tergoda dengan bujukan iblis tersebut, sehingga mereka berdua memakan buah khuldi yang menyebabkan keduanya durhaka, dolim, dan dikeluarkan dari surga. Ya, jadi sekarang ini peristiwa seperti ini banyak terjadi. Jadi orang pura-pura baik, pura-pura pura-pura dia memberi nasihat yang baik, pura-pura, tapi sebenarnya dia punya target-target jahat kepada diri kita. Ya, pura-pura memberikan pengarahan, tapi sebenarnya dia punya target tersembunyi di dalam diri dia untuk menyenangkan diri dia dan merugikan kita. Nah, ini sebenarnya sudah dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran, perilaku-perilaku keji seperti itu. Ya, contohnya ini tadi. Ya, jadi iblis memberi nasihat pada Adam, aku ini termasuk pemberi nasihat yang baik-baik pada kamu ya Adam. Nek kamu kepengen kekal di surga kan enak. Nek kamu kepengen lama di surga, kekal di dalamnya, kamu makan aja buah ini. Aku ini wong apian mbek kowe. Aku ki apian mbek kowe, tak nasihati ben kowe di surga kekal. Ya, Adam lupa bahwa Allah itu melarang, ya. Jadi Allah melarang, tapi iblis bujukin. Akhirnya dimakan. Akibat dimakan, maka dolim lah dia. Akhirnya diusir dari surga. Ya, itu perilaku manusia, hati-hati ya. Ada orang yang pura-pura baik, pura-pura memberi arahan yang baik, padahal dia punya target-target yang buruk. Nah, itu adalah perilaku yang pernah dilakukan oleh iblis. Ya, jadi kalau ada manusia seperti itu namanya iblis. Ya, diliring ya.
Rasulullah bersabda, janganlah memandang kecil kesalahan ataupun dosa, tetapi pandanglah kepada siapa yang kamu durhakai. Ya, jadi jangan memandang kecil kesalahan atau dosa, tapi kamu pandang siapa yang kamu durhakai. Ya. Mendurhakai Allah itu suatu hal yang besar. Ketoknya remeh-temeh, cuma masalah buah kok. Nah, jadi jangan dipandang buahnya, tapi pandang Allahnya. Nah, itu larangan Allah, gitu loh. Jelas ya? Rasulullah bersabda, Iblis berkata kepada Rabb-Nya, ya, dengan keagungan dan kebesaranmu aku tidak akan berhenti menyesatkan Bani Adam selama mereka masih bernyawa. Lalu Allah berfirman, dengan keagunganku dan kebesaranku, aku tidak akan berhenti mengampuni mereka selama mereka beristighfar memohon ampun. Nah, ini kebaikan Allah. Jadi Iblis ngancam, pokoknya saya selama masih dia hidup, masih bernyawa, akan aku sesatkan manusia. Ya, dengan keagungan dan kebesaranmu aku tidak akan berhenti menyesatkan Bani Adam. Nah, itu kerjaan Iblis. Jadi Iblis saben dina pekerjaannya apa? Menyesatkan manusia. Tidak pernah nganggur dia, sibuk nyesatin manusia. Itu kerjaan Iblis. Tapi Allah juga memberikan memberikan ampunan. Demi kebesaranku juga tidak akan aku berhenti mengampuni ya, manusia selama dia selalu beristighfar dan mohon ampun. Ya. Jadi selalu manusia itu yang penting istighfar terus. Itu tameng utama. Dengan beristighfar terus menerus, dia mendapatkan tameng yang sangat kuat dan mendapatkan benteng dari Allah, diampuni oleh Allah. Ya. Jadi setelah itu Allah berfirman kepada Adam dan istrinya, turunlah kamu semuanya. Kamu sebagian akan menjadi musuh dari sebagian lain dan bagi kamu tempat kediaman di bumi. Kamu kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Maka turunlah Adam bersama istrinya. Jadi setelah itu Allah mengajarkan kepada Adam bersama istrinya beberapa kalimat, yaitu kalimat doa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendolimi diri kami sendiri. Rabbana dolamna anfusana. Dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan tidak memberi rahmat kepada kami, ya, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi orang yang merugi. Jadi setelah kalimat ya, itu mereka mohonkan kepada Allah, maka Allah menerima tobatnya. Itu doanya Nabi Adam itu. Ya. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Allah menerima tobat mereka. Kemudian Allah memberikan perintah kepada Adam, turunlah kamu dari surga itu dan aku turunkan petunjuk-petunjukku. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan barang siapa yang kafir mendustakan ayat-ayatku, petunjuk dariku, ya, tidak mau menerima petunjuk, mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya. Jadi sekarang manusia hidup itu tergantung pada petunjuk, jelas ya. Jadi hidup kita ini hanya bergantung pada petunjuk dari Allah. Nah, petunjuk Allah itu apa petunjuknya? Al-Quran. Nah, kalian bisa mengerti Al-Quran harus bagaimana? Mentadaburi. Makanya tadaburi itu sangat penting. Quran tanpa ditadaburi, ya, itu seperti kalian itu tidak bisa merasakan apa-apa, ya, membaca bacaan yang mulia tapi kalian nggak ngerti kalau itu mulia. Kenapa lah? Tidak mentadaburi kok. Namanya Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah bacaan, Al-Karim adalah mulia. Jadi bacaan yang mulia. Lah kowe kok ngerti mulia kondi? Wong ora tahu mentadaburi. Jelas ya? Nah, kalian akan tahu bahwa Quran itu betul-betul mulia karena justru kalian mentadaburinya. Jelas ya? Jadi nek ana wong ora tahu mentadaburi Quran kok bilang Al-Quranul Karim ngapusi kuwi, ya. Itu hanya mulutnya yang bilang Quran mulia, nggak ngerti nanti yang mulia, makanya hidupnya nabrak-nabrak, nggak mengikuti petunjuk Al-Quran. Itulah pentingnya tadabbur, ya, jelas ya. Rasul juga bersabda, semua umatku masuk surga, kecuali yang menolaknya. Ya. Ilaman apa? Jadi mendengar sabda itu, para sahabat bertanya, ya, siapa yang menolak itu ya Rasul? Rasul menjawab, orang yang menentang perintah dan laranganku adalah orang yang menolak masuk surga. Itu hadis diriwayatkan Bukhari. Ya, dari Sa'id Al-Khudri juga berkata, Rasul bersabda apa? Adapun penghuni neraka yang memang penghuninya mereka tidak mati dan juga tidak hidup di dalamnya, namun ada beberapa kaum yang masuk neraka disebabkan dosa-dosa mereka. Maka matilah mereka karena api neraka tersebut, sehingga ketika mereka menjadi orang diizinkan untuk mendapatkan syafaat, ya. Sudah saya? Ya. Diizinkan untuk mendapatkan syafaat. Adapun orang kafir yang mendustakan ayat kami, mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
Ya Bani Israel, wahai anak cucu Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah kalian atas nikmatku yang an'amtu alaikum, yang aku telah anugerahkan kepada kalian, wa aufu bi'ahdi, dan tunaikanlah kalian bi'ahdi, janji kepadaku. Ya, untuk beriman dan taat itu janjinya adalah untuk iman dan taat. Penuhi janjimu. Ufi bi'ahdikum, maka aku akan tunaikan janjiku kepada kalian, yaitu masuk surga. Wa iya ya farhabun, dan hanya kepadaku kalian farhabun, ya farhabun, takutlah kepadaku, ya tunduk, takut ataupun tunduk. Wa iya ya farhabun. Wa minu bima anzaltu, dan berimanlah kalian kepada Al-Quran yang telah aku turunkan ini. Bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan bagi Taurat yang ada pada kalian. Wala takunu awwala kafirin bihi, dan jangan kalian menjadi orang yang pertama kali ingkar kafirin bihi, kepada Al-Quran, ingkar kepada Quran. Wala tashtaru, dan jangan kalian menjual belikan ayat-ayatku samanan qalila, dengan harga yang sedikit ataupun murah. Wa iya ya fattaqun, makanya kepadaku kalian takut. Ya. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kalian campur adukkan al-haqqa, kebenaran, ya yang aku turunkan pada kalian, Al-Quran, kebenaran, al-haqqa bil batil, dengan kebatilan yang kalian buat-buat. Wa taktumul haqqa, dan kalian wa taktumu al-haqqa, taktumul haqqa, kalian sembunyikan kebenaran, wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu, kalian mengetahui tentang kebenaran itu. Wa aqimus shalah, sempurnakan, dirikan, tegakkan kalian as-shalah, yaitu salat. Wa atuz zakat, tunaikan kalian zakat. Warka'u, rukuklah kalian ma'ar rafi'in, bersama orang yang rukuk. Atamuruna an-nasa bil birri, mengapa kalian menyuruh manusia orang lain bil birri, dengan kebaikan, iman kepada Muhammad, wa tansauna, kalian melupakan anfusakum, diri kalian sendiri, wa antum tatlunal kitab, padahal kalian membaca kitab Taurat. Afala ta'qilun, membaca kitab. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal, tidakkah kalian mikir. Ya. Jadi Ibnu Abbas itu menurut Ibnu Abbas ayat ini diturunkan sebagai peringatan terhadap laki-laki Yahudi Madinah. Jadi laki-laki itu menasihati para kerabatnya yang telah memeluk agama Islam agar berpegang pada ajaran Rasul, namun dia sendiri tidak melakukan. Ya, dia sendiri tidak melakukan. Ya. Jadi Bani Israel, ya, sifat-sifat Bani Israel yang selalu kufur atas nikmat Allah yang dianugerahkan kepada mereka. Jadi Bani Israel itu umat yang terbaik yang diciptakan Allah pada zamannya. Jadi Allah melimpahkan segala nikmat kepada mereka, sehingga apapun, ya, yang mereka mohon, Allah selalu ijabah. Oleh sebab itu, mengingat akan nikmat-nikmatnya yang Allah telah anugerahkan kepada mereka, ya, dan mengingatkan pula janji-janji mereka kepada Allah agar ditunaikan yang telah mereka. Diperintahkan pula hanya kepada Allah mereka tunduk, karena Bani Israel itu seringkali hanya memperturutkan hawa nafsunya. Jadi apabila mereka itu telah memperoleh apa yang mereka inginkan, maka mereka kembali menjadi ingkar. Akan tetapi apabila belum memperoleh apa yang diinginkan, mereka tunduk. Jadi modelnya begitu. Ya, Bani Israel modelnya ngono. Jadi kalau dia kepengen sesuatu, tunduk pada Allah. Tapi kalau udah dapat, dia mulai ingkar. Setelah Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad dan dilengkapi dengan mukjizat, yaitu turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu Taurat. Jadi Taurat itu juga dibenarkan oleh Al-Quran. Ya. Jadi sebelum turun Al-Quran itu, ya, Taurat, mereka diperintahkan untuk beriman kepadanya. Allah memperingatkan pada mereka, jangan kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya setelah kebenaran sampai kepada mereka, karena mengikuti hawa nafsu yang ada dalam diri mereka, sehingga kebenaran yang datang kepada mereka apabila tidak sesuai dengan keinginan nafsu mereka, mereka menjadi kafir. Ya, dan diperingatkan pula kepada mereka agar jangan menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, yaitu menukar kebenaran dengan kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia, atau kehidupan akhirat ditukar dengan kehidupan dunia. Jadi dia lebih memilih dunia, karena apa yang dijanjikan Allah di akhirat kelak itu dibandingkan dengan kehidupan dunia amat sedikit, nggak ada apa-apanya. Ya, tetapi Bani Israel lebih mengutamakan hawa nafsu mereka daripada mentaati Allah Ta'ala. Ya. Dan diperintahkan pula kepada mereka agar apa? Hanya kepada Allah saja harus bertakwa, yaitu menjalankan segala perintahnya, menjauhi yang dilarang, ya. Dan diperintahkan juga apa kepada mereka agar tidak mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, yaitu dengan firman-firman Allah yang mereka bawa kepada umat, yang mereka bawa kepada umatnya. Mereka berharap apa? Mengharap balasan kehidupan dunia dan tidak mengatakan kebenaran yang datang kepada mereka pada orang lain.
Jadi apabila kebenaran itu tidak menghasilkan sesuatu untuk kehidupan dunia, dan kebenaran itu selalu mereka sembunyikan, sedangkan mereka mengetahui. Apabila kebenaran itu mereka katakan, maka keinginan hawa nafsu ya, tentang kehidupan dunia itu tidak terpenuhi. Keinginan hawa nafsunya tentang kehidupan duniawi tidak terpenuhi. Jadi Rasul bersabda, barang siapa yang mempelajari satu ilmu yang seharusnya dicari untuk memperoleh ridha Allah, kemudian dia tidak mempelajari melainkan untuk mendapatkan kemenangan dunia, maka ia akan mencium baunya, tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Jadi tidak akan mencium bau surga. Dan diperintahkan pula kepada mereka untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, tunduk bersama orang yang tunduk. Jadi perintah ini diberikan kepada Bani Israel agar mengikuti syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Ya, dan salah satu sifat Bani Israel adalah pandai bicara saja, menyuruh orang untuk mengerjakan kebajikan sedangkan mereka sendiri tidak melaksanakannya. Padahal mereka telah membaca kitab mereka, yaitu Taurat, yang di dalamnya mewajibkan mereka terlebih dahulu menjalankan kewajiban tersebut. Baru mereka menyuruh orang untuk mengerjakan kewajiban. Jadi menyuruh, melakukan dulu baru menyuruh. Nah, ini kebalik, nyuruh orang lain melakukan kebajikan, dia sendiri enggak. Oleh sebab itu Allah memerintahkan kepada mereka memikirkan apa yang telah mereka lakukan. Jangan sampai keinginan dan nafsu mereka itu menjadikan mereka ingkar kepada Allah. Ya. Rasulullah bersabda, pada malam aku dinaikkan di langit, Mi'raj. Ya, aku melewati beberapa orang yang bibir dan lidahnya itu dipotong dengan gunting yang terbuat dari api. Kemudian aku bertanya kepada Jibril, siapa mereka itu, Jibril? Jibril menjawab, mereka itu adalah para pemberi ceramah ya dari umatmu, sing gaene nasihati, menyuruh berbuat baik kepada orang lain, akan tetapi mereka melupakan dirinya sendiri. Jadi tukang ngandani tapi tidak ngelakoni. Ya, itu akibatnya nanti di akhirat apa? Dipotong lidahnya dengan gunting dari api. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun, maka tidaklah kalian berakal. Apa kamu enggak mikir? Nah, gitu loh. Wasta'inu, ya. Wasta'inu bis sabri was shalah, maka mintalah kalian pertolongan dengan kesabaran dan salat. Wa innaha lakabiratun, sungguhnya salat itu benar-benar kabiratun, besar, berat, illa, kecuali alal khasyin, bagi orang yang khusyuk. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Ya. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wa innaha lakabiratun illa alal khasyin. Jadi sesungguhnya salat itu berat, besar, illa alal khasyin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk, ya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu. Jadi orang yang khusyuk itu berarti ini penjelasannya. Alladzina yazunnuna, jadi orang-orang yang mereka mengetahui dan meyakini, meyakini annahum, bahwa mereka itu mulaqu rabbihim, mereka akan bertemu Tuhan mereka, wa annahum ilaihi raji'un, bahwa mereka kepadanya kembali di akhirat. Ya, mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk yang bagaimana? Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya, bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya, jadi Allah Ta'ala itu memerintahkan pada kita agar menjadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong. Yaitu apabila kita menghadapi suatu masalah yang berat, yang kita rasakan. Hal yang pertama harus yang kita lakukan apa? Bersabar terhadap apa yang kita rasakan tersebut. Ya, setelah itu apa? Lakukan sholat untuk memohon pertolongan pada Allah, menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Ya, jadi ini dikatakan Allah, tapi ini dikatakan Allah berat, ya, kecuali bagi orang yang khusyuk, yaitu yang beriman kepada Allah, hari akhir, bertawakal, meyakini akan menemui Tuhannya, dan hanya kepada Tuhan mereka kembali. Ya. Jadi orang untuk kembali kepada Allah itu berat, kecuali yang khusyuk tadi, betul-betul apa? Betul-betul kepada Allah dia meyakini, ya. Jadi betul-betul apa? Meyakini, tawakal, meyakini akan menemui Allah, meyakini dia akan kembali kepada Allah. Dalam hadis qudsi dijelaskan Allah itu berfirman kepada Nabi Isa, "Hai Isa, pasti aku bangkitkan sesudah engkau satu umat yang jika mereka mendapatkan apa yang mereka sukai, mereka memuji Allah Ta'ala dan bersyukur, dan jika mendapatkan apa yang tidak mereka sukai, mereka tetap tekun dan sabar. Padahal mereka tidak berlapang dada ataupun tidak berilmu." Isa berkata, "Ya Rabbi, bagaimana hal itu bisa terjadi pada mereka padahal mereka tidak berlapang dada dan tidak berilmu?" Allah berfirman, "Aku beri mereka kelapangan dada dan ilmu dari sebagian sifatku."
Ya, ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Darda. Ya. Wa annahum ilaihi raji'un. Bahwa mereka akan dikembalikan kepadanya, kepada Allah, di akhirat. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai anak cucu Israel, uzkuru. Ya Bani Israel, uzkuru. Uzkuru, ingatlah kalian nikmat-nikmatku allati an'amtu alaikum yang telah aku anugerahkan kepada leluhur kalian, kepada kalian. Wa anni, bahwasanya aku faddaltukum, aku telah melebihkan kalian alal alamin, di atas semua umat di masa mereka. Al alamin, seluruh alam. Ya, semua umat yang lain di alam ini, ya, pada masa itu. Alal alamin. Wattaqu, dan takutlah kalian yauman, pada hari kiamat, pada suatu hari la tajzi nafsun, di mana tidak dapat seorang pun membela ataupun menolong an nafsin, terhadap orang lain, syai'an sedikit pun. Wala yuqbalu minha syafa'atun, dan tidak diterima dari orang kafir minha syafa'atun, pertolongan, syafaat. Wala yu'khad minha, dan tidak diterima minha dari orang kafir itu adlun, tebusan. Wala hum yungsorun, dan tidak juga mereka akan ditolong, terhindar dari siksa. Ya, syafaat itu pertolongan yang diberikan oleh Rasul atau orang-orang tertentu untuk meringankan azab ataupun beban seorang di akhirat atas izin Allah, itu namanya syafaat. Jadi Allah kembali menerangkan, mengingatkan akan nikmat yang telah dianugerahkan kepada Bani Israel, melebihkan mereka atas umat yang ada di zamannya. Rasulullah bersabda, kalian umat Islam sebanding dengan 70 umat sebelumnya. Kalian adalah umat terbaik dan paling mulia menurut Allah. Ya, itu Rasul bersabda. Jadi banyak sekali pemberian Allah yang diamanahkan kepada Bani Israel di dunia. Dan Allah Ta'ala memperingatkan kepada mereka untuk melaksanakan amanah tersebut dengan benar. Agar mereka menjaga dirinya dari azab di hari kiamat yang ditimpakan kepada orang-orang yang mempergunakan pemberian-pemberian Allah kepada mereka tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat membela orang lain sedikit pun, dan tidak diterima syafaat orang lain kepada darinya. Jadi ini berarti setiap manusia akan bertanggung jawab kepada Allah sendiri-sendiri. Dan Allah juga memperingatkan, andai kata mereka mencari harta di dunia ini untuk dibawa di akhirat kelak, untuk menebus dirinya dari azab Allah, walaupun mereka membawa emas sepenuh bumi, tentu tebusan itu tidak akan dapat diterima, tidak akan dapat ditolong, nggak kanggu, ya, nggak berguna tebusan itu. Ya. Walaupun tebusan apapun darinya tidak akan diterima, mereka tidak akan ditolong. Ya, maka takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, yaitu hari akhirat, hari kiamat. Ya, dan pertolongan ataupun tebusan apapun tidak dapat diterima, mereka tidak akan dapat ditolong. Ya, hati-hati, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wa idh najjaynakum, dan ingatlah tak kala najjaynakum, kami selamatkan leluhur kalian, min ali fir'aun, dari pengikut Fir'aun, yasumunakum, mereka menimpakan kepada kalian su'al adab, siksaan yang keji. Su' itu siksaan buruk, keji, buruk. Al-adab, adab ataupun siksaan. Su'al adab. Yudabbihun abna'akum, mereka menyembelih anak laki-laki kalian, itu leluhur anak laki-laki leluhur kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup nisa'akum, anak-anak perempuan leluhur kalian. Wa fi dzalikum bala'un, dan di dalam bentuk siksaan leluhur kalian itu bala'un, merupakan cobaan min rabbikum, dari Tuhan kalian, azim, yang sangat berat. Ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Fir'aun itu gelar bagi raja-raja Mesir yang pada masa lalu, ya. Jadi menurut sejarah, Fir'aun pada Nabi Musa, ya, itu Meneptan, ya. Jadi anak Ramses. Itu berkuasa 1232 sampai 1224 sebelum Masehi. Jadi Fir'aunnya Musa, atau Fir'aun pada zaman Nabi Musa itu namanya Meneptan, anaknya Ramses. Ya, jadi mereka itu menimpakan siksaan
yang sangat berat kepada kamu. Mereka menyembelih anak laki-laki kamu, membiarkan hidup anak perempuan kamu, dan yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Jadi Fir'aun itu apa? Gelar. Jadi gelarnya Raja Mesir itu namanya Fir'aun, bukan nama orang. Wa id faraqna bikumul bahra, dan ingatlah tak kala kami belah untuk kalian al-bahra, laut merah. Fa'angjainakum, lalu kami selamatkan kalian, wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, para pengikut Fir'aun dan dirinya, Fir'aun dan pengikutnya. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat. Laut menelan mereka itu kalian melihat. Ya. Wa id wa'adna Musa, dan ketika kami menyajikan ya Musa kepada Musa, yaitu untuk menerima Taurat, arba'ina lailatan, selama 40 malam, tsumma ittakhadtumul ijla, tsumma ittakhadtum al-ijla, kemudian kalian menyembah anak lembu, min ba'dihi, setelah kepergian Musa ya, ke tempat yang kami janjikan, wa antum zalimun, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Jadi suatu tenggang waktu yang dijanjikan Allah untuk menerima petunjuk Taurat. Ya, tetapi tidak sabar menunggunya, sehingga mereka menyembah patung. Ya, jadi umat Nabi Musa itu tidak sabar menunggu Nabi Musa dalam rangka mendapatkan Taurat. Jadi umat Nabi Musa tidak sabar menunggunya, sehingga mereka menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Ya, Bani Israel menjadikan patung anak sapi itu sebagai sesembahan setelah kepergian Musa. Jadi kamu atau umatnya itu menjadi orang yang zalim. Wa antum zalimun. Tsumma afauna ankum, kemudian kami maafkan atas dosa-dosa kalian. Min ba'di dzalik, dari setelah penyembahan kalian kepada anak lembu itu, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya, jadi ini tentang nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada Bani Israel. Jadi mereka itu diselamatkan dari kekejaman Fir'aun beserta pengikut-pengikutnya. Mereka saat itu ditimpakan oleh Fir'aun siksaan yang seberat-beratnya. Fir'aun menyiksa mereka seberat-beratnya. Fir'aun menyembelih anak laki-laki mereka, membiarkan anak perempuan Bani Israel, membiarkan hidup anak perempuan. Kemudian Allah menyelamatkan mereka dengan membelah laut dan menenggelamkan Fir'aun beserta pengikutnya. Sedangkan peristiwa itu, ya, mereka sendiri jadi saksi, mereka melihat sendiri, menjadi saksi peristiwa itu. Ya, jadi Imam Ahmad itu meriwayatkan dari Ibnu Abbas, setelah Rasul sampai di Madinah, kemudian beliau itu menyaksikan orang Yahudi mengerjakan puasa pada hari Asyura. Maka beliau pun bersabda, hari apa ini yang kalian berpuasa padanya, hari apa? Mereka menjawab, ini hari baik. Pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Musa pun berpuasa padanya. Rasulullah pun bersabda padanya, aku lebih berhak pada Musa daripada kalian. Kemudian beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umatnya berpuasa padanya. Ya. Itu hadis diriwayatkan Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah. Jadi sesudah itu, tak kala Allah itu berfirman kepada Nabi Musa untuk bermunajat selama 40 malam, itu guna memberikan Taurat kepada Bani Israel. Maka sepeninggal Nabi Musa bermunajat kepada Allah, mereka menjadikan anak lembu itu sebagai sesembahan. Jadi ditinggal Nabi Musa untuk mendapatkan Taurat, mereka akhirnya malah nyembah anak lembu. Setelah itu Nabi Musa mengajak kaumnya untuk mohon ampun kepada Allah. Maka Allah Ta'ala memaafkan kesalahan-kesalahan mereka agar supaya mereka dapat bersyukur. Ya. La'allakum tashkurun. Ya. Wa id ataina Musal kitab, dan ketika kami datangkan kepada Musa kitab Taurat wal Furqana, dan pembeda antara yang benar dengan yang salah, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk dari kesesatan. Mendapatkan petunjuk. Yang dimaksud itu adalah kitab Taurat, itu adalah kitab petunjuk, ya. Yang dimaksud dengan Furqan itu keterangan-keterangan lain yang membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Furqan la'allakum tahtadun. Wa qala Musa liqaumi, dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, liqaumihi, kaumnya yang menyembah anak lembu, ya qaumi, wahai kaumku,
Innakum zalamtum, sungguh kalian itu telah menganiaya anfusakum, diri kalian sendiri. Bittikhadikum al-ijlah, dengan menyembah anak sapi, anak lembu itu. Fatubu, maka bertobatlah kalian ila bari'ikum, kepada Tuhan pencipta, sang pencipta kalian. Faqtulu anfusakum, lalu bunuhlah diri-diri kalian yang beriman, membunuh yang menyembah anak sapi. Membunuh diri kalian. Dzalikum khairun lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian inda bari'ikum, di sisi sang pencipta kalian. Fataba alaikum, maka dia Allah menerima tobat atas kalian. Innahu, sungguhnya dia huwa tawwabur rahim, dialah maha penerima tobat, ar-rahim, maha penyayang. Ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi diri kamu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobat kepada Tuhan pencipta kamu, bertobatlah, bunuhlah dirimu. Jadi membunuh dirimu itu ada yang mengartikan orang-orang yang tidak menyembah patung anak sapi itu membunuh orang yang menyembahnya. Ada pula yang mengartikan orang yang menyembah patung anak sapi itu saling membunuh. Dan ada pula yang mengartikan mereka disuruh membunuh diri mereka masing-masing untuk bertobat. Ya, itu lebih baik bagi kamu. Ya, di sisi Tuhan pencipta kamu, dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha penerima tobat dan maha penyayang. Innahu huwat tawwabur rahim. Wa qultum ya Musa, dan ketika kalian berkata, qultum ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepada kamu hatta, sehingga narallaha jahratan, kami melihat Allah secara langsung, jelas. Fa akhadhatkumus sa'iqatu, kemudian as-sa'iqah itu halilintar, petir, menyambar. Akhadhatkumus sa'iqah, menyambar kalian sehingga kalian mati. Wa antum tanzurun, sedang kalian melihat kejadian itu. Tsumma ba'atnakum, kemudian kami bangkitkan kalian kembali min ba'di mautikum, setelah kematian kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya. Jadi nikmat lain yang diberikan Allah kepada Bani Israel itu apa? Ketika Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, di mana Taurat itu membedakan antara yang hak dengan yang batil sebagai petunjuk bagi Bani Israel untuk dapat selamat di dunia dan akhirat. Setelah 40 hari Nabi Musa bermunajat dan menerima kitab Taurat sebagai petunjuk, Nabi Musa pulang pada kaumnya melihat mereka itu disesatkan oleh Samiri yang membuat patung anak lembu sebagai sesembahan mereka. Lalu Nabi berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri, kamu menjadikan anak lembu sebagai sesembahan kamu. Maka bertobatlah, kamu bertobat kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dengan cara membunuh dirimu. Maka itu lebih baik. Jadi Allah Ta'ala itu menerima tobat kamu. Sesungguhnya dia maha penyayang lagi maha penerima tobat. Jadi tobatnya orang yang musyrik itu mati, dibunuh. Ya. Itu Nabi Musa ya mengatakan kepada kaumnya. Jadi dalam hadis qudsi itu dijelaskan, iblis laknatullah berkata, ya Tuhan, Engkau telah menurunkan Adam ke muka bumi dan mengetahui akan ada kitab-kitab dan utusan-utusan. Lalu apakah kitab-kitab dan utusan-utusan mereka? Allah berfirman apa? Utusan-utusan mereka itu para malaikat ya, dan para nabi dari mereka sendiri. Lalu kitabnya adalah Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Iblis bertanya lagi, dan apakah kitabku? Allah Ta'ala berfirman, kitabmu adalah wasem, al-wasem. Ya, wasem itu lukisan-lukisan yang di badan yang dibuat dengan jalan melukainya, ya, ataupun apa? Itu tato ya. Jadi kitabnya iblis itu apa? Apa kitabku? Wasem itu adalah suatu lukisan di badan yang dibuat dengan jalan melukai. Bacaanmu adalah syair-syair, utusan-utusanmu adalah para kahin dukun. Makananmu adalah suatu yang tidak disebut nama Allah atasnya, itu makanan kamu. Minuman kamu adalah setiap yang memabukkan. Kebenaranmu adalah dusta. Rumahmu adalah kamar-kamar mandi. Perangkap-perangkapmu adalah wanita-wanita. Muadzinmu adalah seruling. Dan masjidmu adalah pasar-pasar.
Ya, jadi ini hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Tobroni dari Ibnu Abbas. Ya, jadi dari Abdullah juga katanya apa? Setelah turun surah Al-An'am, ya, yaitu ayat ke-82, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman dengan syirik, mereka itu adalah yang mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, maka para sahabat merasa sukar memahami maksud ayat ini. Karena itu mereka bertanya kepada Rasul, siapakah di antara kami yang tidak pernah menganiaya diri sendiri? Rasul menjawab, ya, bukan begitu. Maksudnya itu adalah sebagaimana diajarkan Luqman kepada anaknya. Katanya, hai anakku, janganlah kamu syirik, menyekutukan Allah Ta'ala, karena syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ya, ini hadis Muslim. Jadi perintah ini, bertobat dengan cara bunuh diri, itu sangat berat bagi Bani Israel. Akan tetapi seimbang dengan dosa yang mereka lakukan, yaitu menyekutukan Allah. Di antara mereka itu terdapat 70 orang yang bersama Nabi Harun yang tidak ikut menyembah patung anak sapi tersebut. Dan dibawanya lah kaum tersebut yang jumlah 70 orang itu beserta saudaranya Nabi Harun untuk memohon ampun kepada Allah atas dosa yang mereka lakukan, yaitu tidak dapat mencegah saudara-saudaranya berbuat syirik kepada Allah, dan tobat mereka akhirnya diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa yang mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah mempunyai kekuasaan untuk mengampuni segala dosa, maka aku mengampuninya. Dan aku tidak memperdulikan meskipun dosanya sebesar apapun, sebanyak apapun, asalkan saja dia tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun. Ya, itu hadis qudsi. Ya, apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, pasti Allah akan mengampuni asalkan tidak menyekutukan, tidak syirik. Ya, kalau syirik sudah nggak ada ampunan. Ini hadis diriwayatkan oleh Tobroni dari Ibnu Abbas. Akan tetapi setelah itu mereka minta kepada Nabi Musa agar kiranya mereka baru akan beriman, ya, apabila mereka dapat melihat Allah. Jadi dia minta sama Nabi Musa, aku ini akan iman kalau aku bisa melihat Allah secara nyata, secara jelas. Karena permintaan tersebut, maka Allah langsung murka memperlihatkan kekuasaannya. Akhirnya mereka disambar halilintar, sambar petir yang mereka saksikan sendiri sebelum kematian mereka. Ya, ini adalah percontohan-percontohan wis dikandani rak ngandel. Ya, disuruh kembali kepada Allah nggak mau, ya, masih syirik, mempersekutukan Allah, langsung disambar petir. Ya, jadi semua aturan yang Allah langgar itu Allah tidak langsung menghukum, tapi kasih peringatan dulu, ya, dikasih petunjuk, diluruskan, masih nantang, sambar petir. Ya. Jadi dia menyaksikan sendiri sebelum kematian mereka. Setelah itu Allah menghidupkan kembali setelah kematian agar mereka dapat bersyukur. Setelah mati dihidupkan kembali agar mereka dapat bersyukur, diberikan kesempatan untuk dapat melakukan taat lagi. Ya, setelah dihukum mati dihidupkan lagi. Ya, maksudnya apa? Supaya mereka itu dapat kesempatan untuk taat. Ya. Dalam salah satu hadis qudsi Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, kamu tidak akan pernah dapat melihatku. Ya, sungguh makhluk hidup pasti mati jika melihatku. Ya, yang kering pasti semakin kering kerontang, dan yang basah pasti bertaburan. Sesungguhnya yang dapat melihatku hanyalah penduduk surga, yang tidak akan mati pandangannya dan tidak akan hancur jasadnya. Ya, jadi yang dapat melihatku hanya penduduk surga yang tidak akan mati pandangannya dan tidak akan hancur jasadnya. Ini hadis qudsi diriwayatkan oleh Hakim Ibnu Abbas. Ya. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama, dan kami naungi atas kalian al-ghamama, awan tipis, wa anzalna 'alaikumul manna, dan kami turunkan atas kalian al-manna. Manna itu manis seperti madu yang cairan, ya. Cairan kental manis seperti madu, wasalwa burung puyuh, ya, semacam minuman manis seperti madu.
Salwa itu burung puyuh. Kulu min thayyibat, makanlah kalian dari yang baik-baik ma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Wa ma zalamuna, kan tetapi mereka wa ma zalamuna, mereka tidak mendolimi kami, walakin kanu, akan tetapi justru mereka anfusahum, mereka sendiri yazlimun, yang mendolimi diri mereka sendiri. Ya. Salwa, manna, jadi manna itu madu, cairan kental, itu madu manis. Salwa itu burung puyuh, semacam burung puyuh. Ya. Jadi nikmat yang lain yang diberikan Allah kepada Bani Israel itu, dimanapun mereka berada, Allah melindungi mereka dari terik panas matahari dengan menaungi awan, sehingga mereka tidak merasakan panas. Setelah itu Allah turunkan kebesarannya dari langit berupa manna, salwa, ya, manna, salwa, madu, burung, dan burung puyuh semacam itu. Ya, dan dari makanan minuman yang paling baik yang Allah Ta'ala anugerah kepada mereka. Ya. Rasul pernah bersabda, jamur itu berasal mana, dan airnya dapat menjadi obat untuk mata. Itu Imam Bukhari. Mana, ya. Jamur berasal dari mana itu airnya dapat dari, bisa jadi obat mata. Nah, itu hadis Nabi itu. Jadi Allah turunkan mana dan salwa. Akan tetapi Bani Israel telah mendapatkan setelah mendapatkan makanan minuman dari langit tersebut yang berupa mana salwa, sebagian dari mereka masih mengendaki makanan minuman selain itu, hanya karena mengikuti hawa nafsu. Udah dikasih makanan enak, dia kepengen makanan yang lain, makanan tambahan, ikut hawa nafsu, sehingga kenikmatan yang diberikan Allah kepada Bani Israel mereka ingkari, dan masih keinginan memakan makanan yang di samping mana dan salwa, kepengen makan yang lain. Dia ingkari itu, karena perbuatan ini Allah mengatakan bahwasanya mereka telah menganiaya diri sendiri. Ya. Jadi kasih enak masih kurang, ikuti hawa nafsunya. Ya, jadi mereka itu berarti mendolimi diri mereka sendiri. Rasulullah bersabda, wahai saat, perbaikilah, murnikanlah makananmu, niscaya kamu menjadi orang yang terkabul doanya. Nah, ini hadis Nabi. Nabi berkata kepada saat, saat, perbaikilah, murnikanlah makanan kamu, niscaya kamu menjadi orang yang terkabul doanya. Ya. Demi yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sesungguhnya seorang hamba melontarkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amal kebaikannya selama 40 hari. Dan siapapun yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih layak membakarnya. Ya, jadi ini hadis Tabrani, diriwayatkan oleh Tabrani. Ini hati-hati. Jadi kalau makan, yang masuk ke tubuh kita harus yang halal, yang baik. Kalau sampai ada yang tidak baik, ya, maka ya, selama 40 hari amalnya nggak diterima. Tapi kalau makanannya baik, doanya makbul. Jadi orang yang doanya kabul itu udah pasti dia menjaga dari makanannya, menjaga makanan. Jangan sampai ada yang masuk perut itu hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar. Ya. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Ya. Wa idh qulna udkhulu. Dan ingatlah tak kala qulna, kami berfirman kepada Musa, udkhulu hadhil qaryah, masuklah kalian ke negeri ini, Baitul Maqdis maksudnya. Fakulu minha, lalu makanlah kalian darinya haitsu syi'tum, sebagaimana kalian kehendaki. Rogodan, yang penuh kenikmatan. Wadkhulul baba, lalu kalian masuk pintu gerbang Baitul Maqdis sujjadan, sambil tunduk membungkuk. Sujud, ya, artinya di sini sambil tunduk membungkuk. Waqulu hittatun, kalian katakan hittatun, hapuskanlah dosa-dosa kami ya Allah. Naufir lakum khotoyakum, niscaya kami akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian yang lalu. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan menambah pahala ketaatan, ya, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Wasanazidul muhsinin. Fabatala alladziina dzalamu qaulan, maka orang-orang yang zalim, alladzina zalamu fabaddala, maka mengubah orang-orang yang zalim itu mengubah qaulan, perkataan, ghairal ladzi qila lahum, dengan selain yang dikatakan kepada mereka, fangzalna, maka kami turunkan alal ladzina zalamu
atas orang-orang yang dolim, rijzan, sebuah petaka ataupun wabah, minas sama, dari langit, bimakanu yafsukun, karena apa yang telah mereka berbuat maksiat itu. Ya, bimakanu yafsukun. Jadi ketika Musa tiba dari Mesir membawa kaumnya, membawa kaumnya Bani Israel, Allah memerintahkan untuk memasuki tanah Baitul Maqdis yang merupakan tanah milik Nabi Yakub atau Israel. Tetapi tanah itu telah dikuasai oleh kaum lain yang berada dalam kekafiran. Tetapi Bani Israel menolak untuk memasuki Baitul Maqdis. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, masuklah kamu dalam negeri ini, Baitul Maqdis, makanlah dari hasil bumi yang banyak, lagi enak di mana saja kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbang ya, dengan bersujud. Ya. Katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, ya, sambil berdoa seperti itu. Jadi apabila mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah, maka Allah Ta'ala berjanji akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, menambah pemberiannya. Ya, akan tetapi perintah tersebut untuk masuk ke Baitul Maqdis tidak mereka kerjakan. Bahkan mereka mengganti perintah tersebut dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan mereka. Ya, mengganti. Ya, Rasulullah bersabda, dikatakan pada Bani Israel, masukilah pintu gerbang, ya, sambil bersujud, dan katakanlah, Hittoh. Dari Hittoh itu bebaskanlah kami dari dosa. Maka mereka pun memasuki pintu dan berjalan merangkak mereka mendahulukan pantat mereka. Lalu mereka mengganti ucapan itu dengan mengatakan habbatun fi sya'ratin, yaitu biji-bijian di dalam gandum. Ya, jadi diganti habbatun fi sya'rah, artinya biji-bijian dalam gandum. Jadi disebabkan keingkaran Bani Israel, akhirnya mereka ditimpakan Allah azab. Ya, yang tidak dapat memasuki Baitul Maqdis selama 40 tahun. Ya, mereka hanya berputar-putar tersesat di padang tih. Ya, jadi itu siksaan Allah disebabkan karena mereka berbuat fasik. Ya, berbuat fasik. Bimakanu yafsukun. Ya. Rasul bersabda dari Usamah, sesungguhnya penyakit dan penderitaan ini adalah adab yang ditimpakan kepada sebagian umat sebelum kalian. Ya. Wa idhis tasqa Musa, dan ketika Musa memohon curahan air minum kepada Allah, liqaumihi, untuk kaumnya di padang teh, faqul nadrib bi'asakal hajar, lalu berfirman, pukullah dengan tokatmu batu ini. Fangfajarat, maka memancarlah dengan deras minhu, dari batu itu, isnata asyrata aina, 12 mata air, aina. Qad alima kullu unasin masyrabahum, sungguh telah mengetahui setiap manusia tempat minum mereka, masyrabahum, kulu washrabu, makanlah kalian, washrabu, dan minumlah kalian, min rizkillah, dari rizki Allah, wala ta'asau, jangan kalian berbuat kejahatan, fil ardi, di muka bumi, mufsidin, sebagai para perusak. Ya. Wa qultum ya Musa, dan ketika kalian berkata, qultum ya Musa, wahai Musa, lan nasbira, ya, kami tidak akan bersabar ala ta'amin wahidin, atas makanan satu macam, yaitu mana dan salwa. Fad'u lana rabbak, maka mohonkanlah untuk kami dari Tuhanmu, yukhrij lana, agar dia mengeluarkan untuk kami, mimma tumbitul ardu, dari apa yang ditumbuhkan bumi, min baqliha, dari sayur mayur, wa kisaiha, mentimunnya, wa fumiha, bawang putih, wa ajasya, kacang ajas, wa basaliha, dan bawang merah. Qala, Musa berkata kepada kaumnya, atastabdiluna, apakah kalian meminta sebagai ganti alladzi huwa adna, suatu yang dia lebih sedikit manfaatnya, kebaikannya, billadzi huwa khair, dari sesuatu dengan sesuatu yang lebih baik manfaatnya, lebih banyak manfaatnya. Ihbitu misron, turunlah, pergilah kalian ke Misra, ke sebuah kota, fa innalakum masaltum, maka sungguh kalian akan bagi kalian yang kalian minta. Wa duribat alaihimul dhillah, akhirnya ditimpakan kepada mereka adillah, kehinaan, wal maskanah, kemiskinan, waba'u, dan mereka kembali bighadabin minallah, mendapatkan kemurkaan dari Allah. Dzalika bi'annahum, ya, hal itu dikarenakan mereka kanu yakfuruna bi ayatillah, mereka itu telah ingkar terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyin, mereka membunuh para nabi bighairil haqq, dengan tanpa hak, tanpa sebab yang benar. Dzalika bima asau, demikian itu karena mereka membangkang asau, maksiat, membangkang, wakanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas.
Ya. Mereka melampaui batas. Jadi ketika Nabi Musa itu memohon kepada Allah untuk diberikan air sebagai sarana penghidupan, yang saat itu Bani Israel atau umat Musa itu sangat membutuhkan air karena kekeringan. Mereka memohon kepada Nabi Musa agar kiranya Nabi Musa itu memohon kepada Allah dimudahkan mendapatkan air untuk keperluan hidup mereka. Lalu Allah mengijabah doa Nabi Musa dengan berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, kemudian memancar 12 mata air, yang pada waktu itu Bani Israel itu terdiri dari 12 suku. Masing-masing suku menerima bagian masing-masing. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah Ta'ala itu. Janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini membuat kerusakan. Jadi Bani Israel dari dulu itu dah sukanya membuat kerusakan. Ya, sudah diingatkan berkali-kali, diampuni, dimaafkan, masih begitu melulu. Jadi setelah itu Allah menurunkan nikmat kepada Bani Israel berupa hidangan langit, yaitu mana dan salwa. Nabi Muhammad bersabda dari Abu Hurairah, setiap nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala dibekali dengan bukti-bukti sebagai mukjizat bagi mereka agar umat manusia iman pada mereka. Sedangkan aku dibekali dengan wahyu yang diwahyukan Allah Ta'ala kepadaku, yaitu Al-Quran. Karena itu aku pernah berharap bahwa umatku nanti yang terbanyak di hari kiamat. Ya. Jadi itu diantara tadi doa Nabi Musa ya. Akan tapi Bani Israel tidak merasa puas ya dengan satu macam makanan, minuman. Saya tidak puas. Saya berkata, hei Musa, kami tidak sabar dengan satu macam makanan, mana dan salwa. Sebab itu mohonkan kepada kami, mohon mintalah kepada Allah ya, agar Allah mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan dari bumi, sayur mayur, kentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Nah, Bani Israel hanya mengikuti hawa nafsu. Jadi mereka itu meminta sesuatu yang lebih jelek dari dan meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Mereka menukar nikmat Allah yang berupa makanan yang didengar dari langit dengan makanan yang ada di bumi. Ya. Dan Nabi Musa pun berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang baik? Dikasih yang baik, malah minta yang rendah. Nah, apabila kamu tetap keinginan keras untuk mendapatkan makanan yang di dunia, maka pergilah kamu ke suatu kota. Pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Ya. Rasulullah bersabda, yang paling pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala adalah orang yang paling pandai berterima kasih kepada manusia. Hadis diriwayatkan Tobroni. Jadi akibat perbuatan mereka tersebut, Allah menimpakan azab kepada mereka di dunia berupa kenistaan serta kehinaan. Di akhirat kelak mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Kehinaan dan kemurkaan Allah tersebut itu ditimpakan pada mereka disebabkan karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, membunuh para nabi karena hanya alasan yang tidak benar. Yaitu apabila ajaran yang dibawa oleh nabi tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka membunuh. Mereka selalu mendurhakai perintah-perintah Allah Ta'ala serta melampaui batas dalam perbuatan, ya, karena mengikuti hawa nafsu. Ya. Itu kesombongan Bani Israel, menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Ya. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dzalika bima asau wa kanu ya'tadun. Demikian itu karena mereka itu asau, ya, membangkang, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Ya. Dzalika bima asau wa kanu ya'tadun. Innalladzina amanu inna alladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah dan Rasulnya, walladzina hadu, dan orang-orang yang hadu itu mereka yang beragama Yahudi, wan nasara, dan orang Nasrani, wassabiin, as-sabiin, orang Sabiin. Ya, Sabiin itu umat sebelum Nabi Muhammad. Ya, jadi mereka itu mengetahui adanya Tuhan yang Maha Esa dan mempercayai adanya pengaruh bintang-bintang. Ya, jadi dia itu berkeyakinan dari pengaruh daripada bintang-bintang. As-Sabiin.
sabiin. Man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, wa amila sholihan, dan dia berbuat kebaikan, falahum ajruhum, maka bagi mereka kebaikan, amal pahala, amal mereka dapat pahala, kebaikan mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan tidak ada rasa takut alaihim, atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak mereka beryahzanun, bersedih hati. Jadi Asy'ari menerangkan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan para sahabat Salman Al-Farisi. Jadi mereka itu masih memeluk agama Nasrani dan belum sempat memeluk agama yang dibawa Rasul. Mereka sebenarnya beriman kepada Allah dan Rasulnya, namun mereka masih tetap memeluk agama semula. Jadi dia masih beragama yang lama, tapi dia sudah iman kepada Allah dan Rasulnya, percaya pada Allah dan Rasulnya. Jadi ibadah mereka itu tetap diterima dan mendapatkan pahala dari Allah. Ya, jadi ini ada orang yang salah memahami. Salah memahami gimana? Loh, dia nggak Islam kok, nyatanya amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Ya, memang begitu, tapi nggak begitu gitu loh. Jadi intinya adalah dia itu agamanya belum Islam, tapi dia itu belum sempat masuk Islam, tapi mau masuk Islam gitu ya. Jadi dia belum sempat masuk Islam, agamanya belum Islam, dan dia tuh percaya, iman kepada Allah dan Rasul. Nah, maka ibadah yang dilakukan itu tetap diterima di sisi Allah. Jangan diartikan malah, loh dia nggak Islam, nyatanya asalkan dia berbuat baik, dia diterima di sisi Allah. Nah, ada orang yang mengatakan seperti itu pemahaman yang keliru. Ya, akhirnya dia nggak Islam. Nggak Islam, nggak apa-apa, yang penting dia berbuat baik, tetap diterima di sisi Allah. Nah, itu pemahaman yang tidak benar. Nah, pemahaman yang tepat apa terkait ayat ini? Sesungguhnya orang yang beriman, dan dia orang Yahudi, orang Nasrani, Sobiin, ya, Sobiin itu yang menyembah bintang. Jadi jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, berbuat baik, maka bagi mereka adalah pahala di sisi Tuhan mereka sisi Allah, dan tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada bersedih hati. Itu artinya apa? Mereka itu memang sudah percaya kepada Allah, mau masuk Islam, tapi belum masuk Islam, tapi amal yang dilakukan itu tetap mendapatkan nilai di sisi Allah. Jadi ini tentang tawaran Allah kepada siapa saja, baik dia orang yang mukmin atau Yahudi, Nasrani, Sobiin. Siapa di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian beramal soleh serta mengikuti agama terakhir yang diturunkan Allah, yaitu agama Islam, maka mereka akan menerima pahala di sisi Allah. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi karena agama yang terakhir diturunkan oleh Allah di bumi itu hanya Islam. Jadi barang siapa mencari agama selain Islam, niscaya tidak diterima ya agama tersebut, dan mereka termasuk orang yang merugi. Jadi agama yang diterima di Allah hanya Islam. Jadi oleh karenanya mereka diperintahkan untuk meninggalkan agama mereka yang terdahulu, mengikuti agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, jadi prinsipnya siapapun Anda berbuat baik, ya, iman kepada Allah, kepada Rasul, pada hari akhir, ya, itu seperti itu akan mendapatkan nilai di sisi Allah. Ya, intinya kan di situ. Akan tetapi waktu itu begitu turun agama Islam, ya, jadi mereka semua itu diperintahkan untuk meninggalkan agama mereka yang terdahulu dan memasuki Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Karena ya sesungguhnya agama yang diridhoi Allah cuma Islam. Nah, gitu loh. Innatin andallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam, barang siapa mencari agama selain Islam, ya, jadi tidak diterima daripadanya. Jadi agama itu termasuk orang merugi. Wa fil akhirati minal khasirin. Ya, jadi tidak diterima agama yang dicari selain Islam. Jadi diperintahkan untuk meninggalkan agama yang terdahulu
dan mengikuti agama Islam di Nabi Muhammad diwajibkan untuk menjalani segala perintah, menjauhi segala larangan sesuai syariat. Ya, barulah janji Allah akan menerima pahala dari amal-amal mereka yang dilakukan. Rasul bersabda, Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Ya, iman maksudnya iman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, aku menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, belum pernah terlintas dalam benak manusia. Oleh karena itu, bacalah kalau kamu suka ayat. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dari bermacam-macam nikmat yang menyedapkan, menyenangkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, surah Sajdah. Ya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, jadi tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula bersedih hati. Wa idh akhadna dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqakum, janji untuk kalian untuk taat kepada Taurat. Wa rafa'na fawqakumud dur, dan kami mengangkat di atas kalian gunung Tur. Khudhu, pegang teguhlah kalian ma atainakum, apa yang kami berikan pada kalian, biquwatin, dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru, dan ingatlah kalian ma fihi, apa yang ada di dalamnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa, la'allakum tattaqun. Tsumma tawallaitum, kemudian tawallaitum, kalian berpaling, min ba'di dzalik, dari sesudah sesudah pengambilan janji itu. Falaula fadlullah, maka sekiranya tidak karena karunia Allah alaikum atas kalian, wa rahmatu, dan rahmatnya, lakuntum minal khosirin, pasti kalian menjadi bagian dari orang-orang yang merugi. Lakuntum minal khosirin. Jadi ketika Bani Israel itu telah dihidupkan kembali oleh Allah setelah mereka itu sambar halilintar karena kesombongan mereka ingin melihat Allah itu. Jadi mereka itu sombong, ingin melihat Allah secara nyata. Maka mereka diambil sumpah oleh Allah. Allah mengangkat gunung Tursina di atas kepala mereka sambil berfirman, pegang teguh apa yang kami berikan pada kamu. Ya, pegang teguh. Ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Jadi yang diberikan Allah Ta'ala kepada Bani Israel itu adalah kitab Taurat. Ya, dan diwajibkan kepada mereka untuk melaksanakannya. Mereka pun berjanji akan mematuhinya. Seandainya pada waktu itu mereka tidak mau berjanji, maka Allah Ta'ala memerintahkan gunung untuk menimpa mereka, dibreki langsung. Kalau nggak mau berjanji. Akan tapi setelah beberapa waktu berlalu, mereka berpaling ya dari perjanjian itu. Ya, berpaling, belok lagi. Dan andai kata tidak ada ketentuan Allah Ta'ala sebelumnya serta karunia Allah dan rahmatnya atas mereka, mereka itu termasuk orang yang merugi. Jadi ketentuan Allah Ta'ala tersebut itu berupa ajal yang telah ditentukan sebelum mereka diciptakan. Sedangkan karunia Allah itu dan rahmatnya masih diberikannya kesempatan kepada Bani Israel untuk bertobat, kembali ke jalan Allah, ya, jalan yang lurus. Rasulullah SAW ditanya tentang sebab-sebab paling banyak yang memasukkan manusia ke surga. Beliau menjawab, ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Beliau ditanya lagi, apa penyebab banyaknya manusia masuk neraka? Rasul menjawab, mulut, ya, dan kemaluan. Hadis Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Dalam hadis kursi juga Allah Ta'ala berfirman,
Sesungguhnya rahmatku itu dapat mengalahkan kemurkaanku. Rahmatku, jadi kasih sayang Allah itu lebih besar, dapat mengalahkan kemurkaan Allah. Ya, itu hadis-hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Majah, Abu Hurairah dari Abu Hurairah. Walaqad alimtum alladhina i'tadaw minkum fis sabti walaqad alimtum alladhina i'tadaw walaqad alimtum alladhina i'tadaw. Sungguh kalian telah mengetahui alimtum alladhina i'tadaw, orang-orang yang melanggar batas ya. Minkum ya, di antara kalian fis sabti, di hari Sabat, hari Sabtu. Fakulna, lalu kami katakan lahum bagi mereka, kunu kirodatan khosiin, jadilah kalian kera, ketek khosiin, yang dibenci, yang hina. Faja'alnaha, maka kami jadikan sanksi tersebut nakalan sebagai pelajaran peringatan 5 baina yadaiha, bagi apa umat yang pada saat itu, wa ma khalfa, dan umat yang di belakangnya sesudah itu, wa mau'idatan, dan menjadi nasihat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Ya. Hari Sabat itu hari Sabtu, hari khusus bagi orang Yahudi untuk beribadah. Itu hari Sabat. Nah, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina, ketek yang hina. Jadi betul-betul menjadi kera, sebagai kutukan Allah dikutuk menjadi ketek betulan. Ya. Walaupun ada sebagian mufasir yang mengartikan tetap manusia tapi sifatnya sifat ketek. Nah, tapi yang jelas dia dikutuk langsung jadi ketek. Ya, kunu kirodatan khosiin. Jadi kunu kirodatan khosiin. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Wa mau'idatan lil muttaqin. Jadi ini merupakan kami jadikan sanksi itu sebagai pelajaran bagi umat pada saat itu dan umat setelah itu, umat yang mendatang. Jadi nasihat bagi orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang ditimpa azab ya karena mendurhakai perintah dan perjanjian kepada Allah. Jadi itu mereka itu akan menghormati hari Sabtu sebagai hari yang suci. Pada hari itu ya mereka berjanji kepada Allah hanya akan melakukan ibadah saja dan tidak akan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain seperti mencari nafkah lain ya. Penduduk negeri itu kaum nelayan yang pekerjaannya sehari-hari adalah menangkap ikan, dan Allah Ta'ala menguji mereka di hari yang lain ikan itu sangat sulit. Akan tetapi pada hari Sabtu ikan terlihat banyak sekali hingga mencapai bibir pantai karena kejadian tersebut berulang-ulang. Ya. Mereka tidak sabar melupakan janjinya kepada Allah hingga mereka melanggar kesucian hari Sabtu. Ya, jadi kalau hari biasa ikannya nggak banyak, begitu Sabtu ikan membludak sampai ke permukaan laut. Nah, mereka lupa kalau mereka punya janji bahwa hari Sabtu khusus untuk ibadah kepada Allah. Oleh sebab itu Allah mengadab mereka. Ya, janji kalau Sabtu hanya untuk ibadah. Ya, Sabat pada saat itu ikannya membludak, akhirnya nggak jadi ibadah, dia milih golek ikan karena kebanyakan mereka itu nelayan. Oleh sebab itu Allah langsung mengadab mereka, jadilah kamu kera yang hina. Nah, maka mereka berubah menjadi kera. Akan tetapi mereka di bumi hanya 3 hari dan tidak mengeluarkan keturunan. Jadi setelah jadi kera cuma hidupnya 3 hari. Ya. Jadi hal ini dimaksud agar menjadi peringatan bagi manusia, umat pada masa itu dan masa mendatang, dan menjadi pelajaran bagi orang yang bertakwa. Nah, yaitu apabila orang melanggar perjanjian kepada Allah, maka Allah akan menghinakan mereka di dunia dan mengadab di akhirat.
Jadi ini pelajaran, contoh, Allah memberikan percontohan. Kamu melanggar janji Allah, langsung ya dimurkai Allah, langsung mereka dikutuk jadi kera. Ya, artinya siapapun yang melanggar janji dengan Allah, maka Allah akan menghinakan dia. Jadilah kamu kera yang hina. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera yang hina. Siapapun yang melanggar janji kepada Allah, pasti Allah akan menghinakan dia. Ya, dihinakan di dunia dan diazab di akhirat. Rasulullah bersabda, janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan kaum Yahudi dengan cara menghalalkan apa yang diharamkan Allah melalui tipu muslihat yang sangat rendah. Yaitu sabda Rasul. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata, telah berkata Musa liqaumi kepada kaumnya, innallaha, sesungguhnya Allah ya'murukum, menyuruh kalian an tadbahu baqarah, agar kalian menyembelih sapi betina. Qalu, mereka berkata, atattakhiduna huzwa, apakah engkau menjadikan kami atattakhiduna huzwa sebagai bahan ejekan? Qala, Musa berkata, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, agar aku menjadi termasuk orang yang bodoh. Aku berlindung kepada Allah. Ya. Jadi, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Jadi hikmah Allah itu menyembelih sapi itu agar hilang rasa penghormatan mereka kepada patung anak sapi yang pernah mereka sembah. Ya, jadi maksudnya itu seperti itu. Qalu, mereka berkata, ud'u lana rabbaka, ya, serukanlah untuk kami ya Tuhanmu, yubayyin lana ma hiya, agar dia menjelaskan kepada kami berapa umur sapi itu. Qala, Musa berkata, innahu yaqulu, sesungguhnya Allah, dia berfirman, innaha baqaratun, sesungguhnya ia adalah sapi betina, la faridun, yang tidak tua, wala bikron, dan tidak muda, awanun baina dzalik, namun pertengahan, baina dzalik, pertengahan di antara tua dan muda. Faf'alu, maka kerjakanlah kalian, ma tu'marun, apa yang diperintahkan. Kerjakan saja apa yang diperintahkan untuk nyembelih itu. Faf'alu ma tu'marun. Qalu du'u lana rabbaka, mereka berkata lagi, serukanlah untuk kami rabbaka, Tuhanmu, yubayyin lana ma launuha, agar dia menjelaskan kepada kami sapi itu warnanya apa. Qala, Musa berkata, innahu, sungguhnya Allah, yaqul, dia berfirman, innaha baqaratun, sungguhnya dia adalah sapi safra'u, kuning, faqi'un launuha, pekat warna sapi itu, tasurrun nadirin, yang menyenangkan hati orang yang melihatnya. Ya. Tasurrun nadirin, menyenangkan hati orang yang melihatnya. Ya. Tasurrun nadirin. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Mereka berkata lagi, serukan untuk kami kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami jenis apa hiya. Hiya itu sapi itu. Yubayyin lana ma hiya, menjelaskan kepada kami jenis apa sapi itu. Innal baqara tasyabaha alaina, sungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Tasyabaha alaina wa inna, dan sungguhnya kami insyaallah la muhtadun. Jika Allah mengendaki, niscaya kami adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Qala, Musa berkata, innahu yaqul, sungguhnya dia Allah berfirman, innaha baqaratun, sungguhnya bahwa ia adalah sapi betina, la dzalulun, yang belum dipekerjakan, tusirul arda, untuk membajak bumi tanah, wala tasqil harsa, dan belum pernah menyiram tanaman. Musallamatun la syata fi, musallamatun, ia sehat tidak cacat, la syata fiha, tidak ada belang, fiha, warna selain kuning pekat ya, dalam tubuhnya, fiha. Qalul an, mereka berkata, al-an, sekarang ini, ji'ta bil haq, engkau menerangkan dengan sebenarnya sempurna, fadabahuha, kemudian mereka menyembelih sapi betina itu, wa maka yaf'alun, dan mereka hampir saja tidak yaf'alun, tidak melaksanakan perintah itu. Ya. Wa id qultum nafsan, wa id qataltum, ya, wa id qataltum, dan ingatlah ketika
kalian itu membunuh seseorang, fattaratum fiha, kemudian kalian saling menuduh dalam hal itu, wallahu mukhrijun, dan Allah menyingkapkan ma kuntum taksumun, apa yang kalian sembunyikan. Jadi Allah itu mengeluarkan, menyingkapkan apa-apa yang kamu sembunyikan. Fakul nadribuhu biba'diha, lalu kami berfirman, kalian pukullah mayat itu biba'diha, dengan sebagian dari sapi itu. Kadzalika, demikianlah yuhyillahul mauta, Allah menghidupkan orang yang telah mati, wa yurikum, dan Allah memperlihatkan pada kalian ayatihi, tanda-tanda kekuasaannya, la'alakum ta'qilun, agar kalian menggunakan akal, agar kalian mikir. Ya. Summa qasat qulubukum, kemudian qasat menjadi keras, qulubukum, hati kalian, hai orang Yahudi artinya jadi keras. Min ba'di dzalik, dari sesudah kejadian mukjizat itu, ba'di dzalik. Fahiya kal hijarah, maka hati kalian itu seperti batu, kal hijarah au asyaddu qaswatan, atau lebih, bahkan lebih keras. Wa inna minal hijarati, dan sungguh di antara batu-batu lama yatafajjaru minhul anhar, sungguh ada yang memancar darinya itu sungai-sungai. Wa inna minha, dan sungguh darinya, dari batu itu, lama yashaqqaqu, ada yang berbelah. Fayakhruju minhul ma, maka keluarlah darinya mata air. Wa inna minha, dan sungguh minha, darinya itu, lama yahbitu, ada yang meluncur jatuh min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Wa mallahu bighafilin, dan Allah tidaklah lengah amma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Ya. Tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi peristiwa ini, satu peristiwa pada zaman Nabi Musa tentang pembunuhan seseorang, dan mereka saling tuduh ya tentang siapa pembunuhnya. Ya, salah seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel itu mempunyai harta kekayaan yang melimpah, sedangkan dia tidak memiliki keturunan. Terjadilah pembunuhan pada malam hari, dan mayat orang tersebut itu diletakkan di depan salah satu rumah orang lain. Lalu terjadi saling tuduh-menuduh. Jadi dia membunuh dan ditaruh di tempat orang lain biar nggak ketahuan. Saling tuduh-menuduh dari keluarga yang terbunuh, menuduh pemilik rumah itu yang membunuh keluarganya karena ada di depannya, sehingga terjadi pertengkaran antara keluarga yang terbunuh dengan pemilik rumah tersebut. Salah seorang dari kaum Bani Israel itu mengusulkan agar kiranya mereka meminta keputusan dari Rasul Allah, yaitu Nabi Musa. Kemudian diperintahkan oleh Nabi Musa kepada kaumnya seraya berkata, sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Akan tetapi kaumnya itu menolak. Berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Ya, karena sapi itu kan, anak sapi disembah, kok malah disuruh bunuh. Apakah engkau hendak menjadikan kami buah ejekan? Dan Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah satu dari orang yang bodoh. Tetapi akhirnya mereka menuruti perintah Nabi Musa. Jadi tapi perintah tersebut tidak langsung mereka kerjakan, melainkan mereka mempersulit diri. Jadi mereka sendiri dengan menanyakan beberapa pertanyaan, disuruh tapi takok, ngeyel ya, memati Nabi Musa. Sehingga mereka sulit menemukan sapi betina yang dimaksud. Takok umure, takok warnane, ya pokoknya ngeyel, menyulitkan diri. Ya. Sekarang juga banyak manusia yang model gitu, dikasih petunjuk jalan yang benar, kakek takok. Ya. Padahal itu sebenarnya adalah hanya ingin memperlambat aja. Jadi memang tidak legowo. Jadi mereka berkata kepada Nabi Musa, mohonkanlah kepada kami, kepada Rob ya, untuk kami, agar dia menerangkan pada kami sapi betina apa itu. Nabi Musa menjawab, sungguh Allah itu berfirman bahwa sapi betina itu adalah yang tidak tua, tidak muda, pertengahan antara keduanya. Maka kerjakan aja apa yang diperintahkan pada kamu. Ya, Bani Israel kembali mempersulit dirinya, bertanya kepada Nabi Musa, mohonkanlah kepada Robmu agar kami diberitahu, diterangkan, agar Allah itu menerangkan kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab, sungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina berwarna kuning tua, pekat warnanya.
dan menyenangkan bagi orang yang memandangnya. Ya, kemudian dia balik bertanya lagi, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan pada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Ya, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Ya, dan sesungguhnya kami insya Allah dapat petunjuk. Ya. Akhirnya Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai membajak tanah, tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak cacat, ya, tidak ada belangnya. Lalu mereka berkata, nah sekarang barulah ya kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Nah, kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu karena sulitnya mendapatkan sapi yang seperti itu. Ya. Seandainya mereka hanya menuruti perintah pertama, yaitu menyembelih sapi betina dan tidak mempersulit diri dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka katakan, maka apa? Sapi betina yang manapun juga mereka sembelih. Hal itu cukup memadai sebagai syarat yang harus mereka kerjakan. Karena pertanyaan yang mereka ajukan bikin ribet, ya, sehingga membuat sulitnya sapi betina itu ditemukan, sehingga mereka harus membeli sapi betina yang dipersyaratkan tersebut menjadi sangat mahal. Ya, setelah sapi betina itu sembelih, maka Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini mereka sembunyikan. Ya, Allah berfirman apa? Pukul mayat itu dengan sebagian tubuh sapi betina itu. Ya, kemudian Allah menghidupkan kembali yang telah mati tersebut. Jadi yang mati setelah dipukul dengan sebagian organ sapi itu jadi hidup kembali. Dan orang tersebut ditanya, siapakah yang membunuh kamu? Dia menjawab, orang ini. Ya, setelah dia hidup ditanya, yang bunuh kamu siapa sih? Dia menjawab, orang ini, sambil menunjuk kepada keponakannya. Kemudian dia mati kembali. Jadi setelah dia digebuk sama sapi hidup, ditanya, yang bunuh kamu siapa? Ini orangnya. Nah, terus habis itu dia mati lagi. Ya. Maka keponakan tersebut tidak diberi warisan. Akhirnya tidak diberi warisan dari kekayaan itu. Dan semenjak itulah seorang pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Ya, demikianlah Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya agar menambah iman kita dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi setelah mereka itu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah melalui mukjizat Nabi Musa tadi menghidupkan orang yang mati, kemudian berlalulah masa yang panjang, ya, sehingga hati mereka kembali menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal Allah itu mengingatkan kepada mereka bahwa di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, di antaranya sungguh ada yang berbelah, keluarlah air mata air. Di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Jadi sekali-kali Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi akan tapi hati manusia itu lebih keras dari batu sehingga tidak dapat menerima petunjuk dari Allah, tidak dapat melihat kekuasaan-kekuasaan Allah. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu yang menyebabkan mereka tidak beriman kepada Allah. Nabi Muhammad Rasulullah bersabda, jangan kalian banyak bicara selain berzikir kepada Allah. Karena banyak bicara selain zikir kepada Allah dapat mengakibatkan hati itu menjadi keras. Dan sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras. Ya, itu hadis dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dari Nabi Muhammad ini juga hadis ya dari Muhammad bin Sirin Ubaidah As-Salami, dia bercerita di kalangan Bani Israel itu terdapat seorang laki-laki mandul, tidak beranak, sedang dia mempunyai harta kekayaan melimpah. Maka anak saudaranya lah atau keponakan itu sebagai pewarisnya. Kemudian ia dibunuh oleh salah satu dari Bani Israel, dari mereka. Ketika pagi hari tiba, ia menuduh pemilik rumah dan warga sekitar
sebagai pembunuhnya, sehingga mereka pun mengangkat senjata dan saling menyerang. Beberapa orang yang mempunyai pikiran bijak berkata, mengapa kalian saling membunuh, padahal ada Rasul Allah di tengah kalian. Maka mereka pun mendatangi Nabi Musa dan menceritakan peristiwa tersebut kepadanya. Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah satu orang yang bodoh. Akhirnya Ubaidah Salam itu melanjutkan ceritanya. Seandainya mereka tidak keras kepala, pasti akan cukup bagi mereka sapi apa saja meskipun yang paling buruk. Namun mereka itu mempersulit diri, maka Allah mempersulit mereka hingga mereka sampai pada sapi yang mereka diperintahkan menyembelihnya. Akhirnya mereka menemukan sapi itu pada seorang yang tidak mempunyai sapi lain kecuali sapi betina itu. Si pemilik sapi berkata, demi Allah, aku tidak akan melepaskan sapi ini jika harganya kurang dari emas sepenuh kulitnya. Ya. Maka mereka pun menyembelihnya Mereka pun menyembelih dengan harga senilai emas sepenuh kulit sapi. Ya, kemudian mereka menyembelihnya dan memukul mayat orang tadi di bagian tubuh dengan bagian tubuh sapi itu. Ya, maka bangunlah orang yang mati itu. Setelah itu mereka bertanya, siapa yang membunuh kamu? Dia menjawab, orang ini, sambil menunjuk kepada saudara keponakan tersebut. Kemudian dia pun mati lagi. Maka keponakan itu tidak diberi warisan sedikit pun dari kekayaannya. Jadi sejak itulah seorang pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari yang dibunuhnya. Itu hadis diriwayatkan Ibnu Hatim. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hatim. Wa idza laqu wa idza wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafil amma ta'malun. Afatatu ma'una, apakah kalian tuh orang-orang yang mengharapkan ayyuminu agar mereka Yahudi percaya lakum kepada kalian, wa qad kana fariqun minhum, dan sungguh telah ada fariqun segolongan minhum dari mereka yasma'una kalam Allah, mereka mendengarkan firman Taurat, ya, firman Allah, summa yuharrifunahu, kemudian mereka menyelewengkan isi Taurat, yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu, dari sesudah mereka pahami, ya, pahami darinya, wa hum ya'lamun, padahal mereka itu mengetahui. Wa idza laqul ladzina amanu, dan jika orang munafik Yahudi itu bertemu alladzina amanu pada orang yang beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman kepada Muhammad. Wa idza khala, dan apabila telah kembali ba'dhuhum ila ba'din, sebagian mereka pada sebagian lain, qalu, mereka berkata, atuhaditsunahum, mereka berkata apa? Apakah kalian akan bicarakan kepada orang mukmin? Apakah akan kalian bicarakan kepada orang mukmin? Atuhaditsunahum bima fatahallahu alaikum, dengan apa yang telah dibukakan, diterangkan Allah alaikum kepada kalian, liyuhajjukum, agar mereka itu mendebat kalian, bihi, dengan kemunafikan itu, anda rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Afala ta'qilun, apakah tidak kalian mengerti? Apakah kalian enggak mikir? Afala ta'qilun, apakah tidak kalian pikirkan? Ya. Awala ya'lamuna, dan apakah tidak mereka mengetahui, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah itu ya'lamu, dia mengetahui, ma yusirruna, apa yang mereka rahasiakan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka tampakkan atau mereka nyatakan. Ya. Maka apakah kamu, ya, afatat ma'una ayyuminu, apakah kalian itu orang-orang Islam mengharapkan ayyuminu agar mereka Yahudi itu percaya lakum pada kalian. Kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepada kamu. Jadi kamu muslimin, apakah kamu, maksudnya orang muslimin,
sangat mengharapkan mereka, itu Yahudi, akan percaya kepada kamu. Sedangkan segolongan dari mereka itu melanggar firman Allah, lalu mereka mengubahnya dengan memahaminya padahal mereka itu mengetahui. Jadi orang Yahudi di Madinah itu mengubah-ubah isi Taurat, terutama mengenai Nabi Muhammad, diubah-ubah sesuai dengan maunya dia. Apabila mereka itu berjumpa dengan orang yang beriman, ya, mereka berkata, kami beriman. Jadi ayat ini diturunkan berkenaan dengan penjelasan orang Yahudi, ya, atas bocornya rahasia isi Taurat sehingga diketahui Rasulullah. Ya, jadi ini berkenaan dengan penyesalan, ya, penyesalan orang-orang Yahudi karena bocor rahasia isi Taurat sehingga diketahui Rasulullah. Saat perang dengan Bani Quraisyah, jadi Rasul itu berdiri di bawah benteng mereka, bersabda, wahai para saudara kera. Ya, mereka itu disebut sebagai wahai para saudara kera, para nabi, saudara babi, saudara para kera, saudara para babi, dan para penyembah Tauhid, para pemimpin Bani Quraisyah itu berkata, siapa yang memberitahu kepada Muhammad tentang ucapan semua itu? Mengapa kalian memberitahu kutukan Allah itu? Sehingga orang Islam itu dapat mengalahkan hujah kalian. Jadi dia menyembunyikan isi Taurat, merubah, ya, yang kutukan-kutukan itu disembunyikan, ya, supaya nggak diketahui. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada samanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepada kamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Tidakkah kamu mengerti? Ya. Dan tidaklah mereka itu tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Ya. Jadi ini teguran Allah kepada Rasulullah, orang-orang yang beriman, ya, pada Allah dan pada teguran Allah pada Rasul dan orang-orang yang beriman. Yaitu apa? Apakah kamu masih mengharapkan kepada mereka, yaitu orang Yahudi? Jadi Allah itu menegur Rasulullah dan orang yang beriman. Apakah kamu itu masih mengharapkan kepada mereka orang Yahudi agar percaya kepada kamu, padahal segolongan dari mereka itu mendengar firman Allah, lalu mereka itu mengubahnya setelah mereka memahami, sedang mereka itu mengetahui. Jadi Bani Israel itu menerima kitab Taurat dari Allah dan sangat paham terhadap apa yang terkandung di dalamnya, akan tetapi karena mereka itu mengikuti hawa nafsu, jadi mereka mengubah-ubah isi kitab Taurat sesuai dengan keinginan nafsunya. Apabila sesuai dengan hawa nafsunya, maka mereka mempertahankan ayat. Sedangkan apabila tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka mereka merubahnya. Jadi apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi apabila mereka berada di kalangan mereka saja, mereka berkata, apakah kamu itu menceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepada kamu? Mereka bermaksud apa? Supaya dapat mengalahkan hujah, alasan-alasan hujah di hadapan Tuhanmu. Jadi mereka itu menyembunyikan kekafiran mereka dan menampakkan seolah-olah telah beriman. Mereka itu bermaksud menipu Allah dan orang yang beriman, padahal mereka mengetahui bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan. Yang disembunyikan, yang dinyatakan, semua Allah itu tahu. Mereka telah menjadikan nafsunya itu sebagai Tuhan. Oleh sebab itu mereka dimasukkan ke dalam golongan orang munafik. Jadi Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila dia bicara, dia dusta. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Apabila dipercaya, dia khianat. Itu tandanya wong munafik. Ya, jelas semuanya. Ya, di Selawase.